10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bu. Masih semangat sampai siang ini? Semangat, Bu. Bu. Masih, Bu. Semangat, Bu. Kok suara yang lain tidak kedengaran ya? Ada, Ibu. Semangat, Bu. Semangat. Bu. Oke. Semoga sampai sebentar ya, masih semangat ya. Siap, Bu. Sebelum kita akan memulaikan pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan mengecek persiapan dari anak-anak sekalian. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah rapi semua ya? Sudah, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Lengkap. Oke. Walaupun hadir semua, tetap mengisi absen online ya yang sudah Ibu bagikan di grup Siap, Bu. supaya bisa Ya, Bu. tersimpan sama Ibu. Oke. Nah, sebelum kita memulaikan seluruh proses pembelajaran, ada baiknya kita dengan berdoa. Nah, diminta kesediaan dari Evan untuk membuka doa di saat ini. Baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Nak Evan yang sudah memimpin doa pada saat ini. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu dan diminta yang akan memimpin lagu wajib nasional Maju Tak Gentar adalah Suherni. Dipersilakan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan posisi siap. Majulah, majulah, menang. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga buat Suherni yang sudah memimpin kita dalam lagu wajib nasional. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat
tentang materi kita pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Materi minggu kemarin tentang teknologi informasi Ada dan yang masih ingat atau komunikasi. sudah lupa? Masih, Bu. Tentang TIK terkait perangkat yang ada pada komputer, Bu. Iya. Di sini cuma Suherni yang ingat ya? Atau semuanya masih ingat? Ingat, Bu. Masih ingat Bu, diwakilkan sama Bu Diwakilin, Suherni. Bu, sama Bu Ketua. Iya, jadi diwakilkan ya. Jadi materi kita terkait minggu kemarin itu terkait dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu perangkat-perangkat yang ada pada komputer. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang keamanan jaringan. Nah, kita akan mempelajari tentang keamanan jaringan. Ada yang tahu apa itu keamanan jaringan? Sebelumnya ada yang pernah dengar? Belum, Bu, baru sekarang. Ya, belum ya, baru sekarang ya. Nah, Ya, Bu. terkait dengan materi keamanan jaringan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu ada 4 ya. Yaitu yang pertama, siswa mampu menguraikan konsep keamanan jaringan dengan benar. Kemudian, mampu menganalisis jenis-jenis keamanan jaringan dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis jenis gangguan keamanan jaringan yang telah terjadi dalam kehidupan setiap hari dengan benar. Dan yang keempat itu diharapkan siswa dapat menentukan tips ataupun solusi keamanan jaringan untuk mengantisipasi keamanan jaringan dengan benar. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menguasai keempat tujuan pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya untuk agenda materi kita, itu ada 4, yaitu definisi keamanan jaringan, kemudian ada juga macam-macam keamanan jaringan, jenis gangguan keamanan jaringan, dan solusi keamanan jaringan. Nah, sepertinya sudah pada lelah semua ya, karena sudah siang ya, jam-jam tidur ya. Ya, Ya, Bu. Tetap Bu. semangat, Bu. Maaf, tadi ada gangguan ya. Nah, kita yel-yel dulu. Kalau misalnya saya bilang belajar informatika, anak-anak semua bilang cerdas emosional. Gayanya seperti ini. Cerdas emosional, cerdas spiritual, intelektual, kemudian cerdas sosial. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya sama-sama ya. Belajar informatika. Cerdas emosional, cerdas spiritual, Cerdas intelektual, dan Intelektual. cerdas sosial. Cerdas sosial. cerdas sosial. Tepuk tangan semuanya. Yeay.
Nah, berikutnya, definisi keamanan jaringan. Baru dengar ya? Nah, definisi keamanan jaringan itu ada yang bisa baca? Salah satunya ya. Bapak Fakih bacakan, apa itu definisi dari keamanan jaringan? Ya Bu. Mohon maaf Bu, putus-putus Bu, sebentar. Oke Bu. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Itu Bu. Ya, terima kasih Fakih. Nah, jadi keamanan jaringan ini dia itu merupakan proses di mana untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Ada pertanyaan terkait dengan definisi keamanan jaringan? Tidak, Bu. Ya Bu. Ada Bu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak Bu. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan keamanan jaringan ini, jadi di sini dikatakan bahwa terkait dengan adanya ancaman baik secara fisik maupun secara logis di dalam keamanan jaringan ini. Jadi ada ancaman baik secara fisik maupun secara logis. Nah, terkait dengan ancaman secara fisik, itu ada yang boleh kasih contoh maksudnya seperti apa? Komputernya di maling ya Bu. Komputernya dimaling. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya. Mungkin ada orang yang berniat merusak bagian fisik komputer, Bu. Nah, iya, jadi kalau ancaman secara fisik itu adanya orang luar atau pengganggu yang berniat merusak komputer secara fisik. Nah, kalau secara logis? Saya Bu. Iya, Heri. Ya, jadi maksud ancaman logis itu adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang, Bu. Nah, iya, betul sekali. Jadi kalau secara tujuan dari adanya jaringan ini yaitu dia untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logis yang tadi ya, yang sudah kita jabarkan tadi. Jadi itu kenapa keamanan jaringan sangatlah penting. Nah, kemudian kita masuk pada macam-macam itu di sini dia ada 4, itu ada autentikasi, proses pengenalan peralatan sistem, operasi, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer dengan cara user dan password pada saat login ke jaringan. Jadi melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum masuk. Kemudian ada juga enkripsi, yaitu teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file. Kemudian ada VPN, jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Itu ada DMZ, Demilitarization, keamanan jaringan lokal yang berfungsi
melindungi sistem dan peretas yang ingin mencoba memaksa masuk ke dalamnya tanpa memiliki izin akses. Jadi itu adalah 4 macam dari keamanan jaringan yang ada. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Ada yang tahu gambar ini? Itu Kebakaran, Bu. Kebakaran, Bu. Kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, ada apa? Ada api. Ada api, Bu. Kalau ada api, ada apa juga? Ada yang membakar, Bu. Ada asap. Iya, ada asap ya. Kalau ada api, ada asap. Ada yang bakar juga tadi ya. Nah, dari gambar tersebut, ada api, ada asap. Nah, semua hal yang terjadi pasti ada penyebabnya. Jika ada keamanan jaringan, berarti pasti ada sesuatu sampai keamanan jaringan itu harus ada ya. Nah, karena adanya keamanan jaringan, berarti ada sesuatu yang mengganggu sampai keamanan jaringan itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada jenis-jenis gangguan keamanan jaringan. Tadi kan akan ada asap kalau ada api. Akan ada keamanan jaringan kalau ada gangguannya. Masalah teknis bisa jadi. Nah, terkait dengan jenis-jenis keamanan jaringan, sebelum kita masuk di sini, semuanya sudah buka grup WA ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu di situ sudah bagikan kelompok. Sudah bagikan kelompok. Kelompok 1 itu ada Ibu Nina, Pak Isan, dan Bu Leni. Kelompok 2 ada Pak Burhan, Ibu Erpina, dan Pak Irfan. Kemudian kelompok 3 ada Ibu Suherni, ada Pak Fari, dan Bu Soki. Kemudian kelompok 4 yang terakhir hanya berdua ya, duet saja berdua. Ada Fakih sama Evan ya. Nah, sekarang tugas Ibu akan memberikan tugas kelompok terkait dengan jenis-jenis keamanan jaringan. Di sini ada 4 jenis keamanan jaringan. Ada 4 jenis keamanan jaringan. Nah, untuk tiap kelompok bisa memilih di antara 1, 2, 3, 4. Bisa memilih di antara 1, 2, 3, 4 perwakilan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 mau diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Oh, mulai dari kelompok 3 ya? Kelompok 3 Bu Suherni ya? Iya, Bu. Kelompok 3 duluan kalau begitu. Mau pilih nomor berapa? Tebak-tebak berhadiah. Nomor 3, Bu. Merah merona. Melambangkan keberanian. Oke, nomor 3 merah merona ya. Berarti kelompok ini berani ya? Iya, Bu. Oke, karena pilih nomor 3, kita lihat apa yang akan didapatkan. Ya, Apa itu, Bu? kelihatan gambarnya? Enggak ada, Bu. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya. Sudah? Kelihatan? Sudah, Itu gambar Bu. kepala tengkorak, Bu. Ih, ada gambar apa tuh? Website hacker. Website. Hacker. Ya, website hacked. Nah, tugas dari
kelompok 3 sudah kelihatan gambarnya ya. Jenis-jenis gangguan keamanan jaringan itu ada 4. Ada 4 ya. Ada keamanan jaringan hacking. Ada gangguan keamanan jaringan yaitu adanya hacking. Kemudian adanya phishing, ada carding, dan ada satu sebentar ya. Yang satunya ada device ya. Nah, menurut pemikiran dari kelompok 3 ya, melihat gambar ini, gambar di kolom 3 ini itu termasuk dalam jenis gangguan jaringan apa ya? Jenis gangguan hacker, Bu. Hacker. Yakin ini hacker? Kan tadi ada 4, ada hacking. Hacking, Bu. Ada device, ada carding, sama ada phishing ya. Oke, kalau gitu kita buka ya. Device. Untuk kolom 3, jadi gambar ini termasuk dalam kategori jenis gangguan keamanan jaringan device ya. Ini juga termasuk ya ke device. Device di sini di mana gangguan keamanan jaringan, di mana peretas atau hacker mengubah atau mengirimkan tampilan website menjadi berubah sesuai dengan keinginannya, sudah tidak sesuai dengan yang makanya di sini kan ditulis website hacker. Nah, berikutnya ada lagi yang mau coba kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 Ibu Ervina ya. Nomor berapa, Bu? Nomor 1 aja, Bu. Nomor 1 hijau ya. Oke, kita buka tebak-tebak berhadiah. Nah, ini dia. Pasti tahu kan? Yang akhir-akhir ini, bukan beberapa waktu kemarin sempat viral-viralnya ya. Bajorka ya Bu ya. Ada yang kenal? Bajorka ya Bu ya. Ada yang kenal dengan ini? Itu Bajorka Bu. Enggak kenal, Bu. Pakai topeng. Anonimus, Bu. Tidak suka nonton berita ya berarti? Itu UMI Bu. Nggak punya Banyak TV, kan main Bu. game online ya? Biorka. Ini yang Orang kemarin-kemarin pakai viral ya. Ibu kasih clue-nya dari B. BJ. Bajorka Bu. Bajorka. Biorka Bu. Apa? Biorka, Bu. Biorka Bu. Biorka. Iya. Kemarin kan Biorka ya. Nah, ini kelompok 2 terkait dengan kasus Biorka ini dia termasuk dalam kasus apa? Tadi kan device sudah, berarti sisanya 3. Ada phishing, ada carding, sama ada hacking. Hacking Bu. 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 Hacking ya, coba kita lihat. Iya, betul. Jadi yang Biorka ini dia termasuk dalam hacking ya. Iya Bu. Nah, kemudian kelompok berikutnya
Tinggal kelompok 1 sama kelompok 4. Ada yang mau coba kelompok mana dulu? Kelompok 4, Bu. Ya, kelompok 4 Pak Faki sama Evan ya. Mau Ya, pilih Bu. nomor berapa? Pak Evan mau pilih nomor berapa, Pak Evan? Nomor 4. Oke, sesuai kelompok nomor 4, Bu. 4. Kuning ya. Ya. Oke, kita lihat. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Kira-kira ini termasuk dalam apa ya? Sisa 2, phishing sama carding. Carding, Bu. Phishing carding ya. Itu masukin kartu apa gimana? Phishing apa carding? Phishing, Bu. Phishing, Bu. Carding, phishing. Yakin phishing, Bu. phishing? Ya, Bu. Carding, Bu. Carding. Ya, Bu. Carding apa Bu. phishing ini? Carding. Carding ya? Oke, kita Ya. lihat ya. Tara. Oke. Jadi ini carding. Selamat ya kelompok 4, benar ya? Kelompok 4 Ya, Bu. benar. Berarti tinggal kelompok 1 ya. Pilihan satu-satunya tinggal nomor 2 ya. Kita buka. Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini sudah pasti kan tadi? Hacking sudah, device sudah, carding sudah. Berarti yang terakhir ini apa? Phishing. Iya, phishing. Nah, jadi jenis gangguan keamanan jaringan itu dia ada 4, yaitu ada hacking, kemudian ada phishing, ada device, dan ada carding. Nah, berikut ini definisinya. Nah, kalau hacking, dia itu perusakan pada infrastruktur yang sudah ada. Sedangkan kalau phishing, dia pemalsuan terhadap data resmi yang dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Kemudian ada device, perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. Kemudian yang terakhir itu ada carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Misalnya pencurian nomor kartu kredit digunakan untuk memanfaatkan saldo yang terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja online. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum ada ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, berikut ini ada tugas diskusi kelompok masih dengan kelompok yang sama. Nah, dari tugas tadi masih ingat kelompok 1 dapatnya phishing ya. Kelompok 1 tadi yang terakhir phishing. Kemudian kelompok 2 Hacking, Bu. hacking. Kelompok 3 dapatnya device ya. Dan kelompok 4 itu dapatnya carding. Nah, tugas dari masing-masing kelompok yaitu menganalisis kasus yang sudah Ibu bagikan di grup, mana yang termasuk dalam contoh kasus hacking, phishing, device, dan carding. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Ibu berikan kesempatan 10 menit. Silakan dibaca bahan ajarnya yang sudah dibagikan, dan silakan berdiskusi dan kerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan.
Terkait dengan tugas ini, Irfan ada kendala? Ada kesulitan? Lagi dikerjain dulu, Bu, sama kelompok. Oh, iya, baik, silakan dikerjakan. Evan gimana? Ada kesulitan? Evan sekelompok sama Faki ya, Iya, Bu. terkait dengan kasus Karding. Ada kesulitan Faki? Tidak, Bu. Lagi mencari saja, Bu. Lagi diskusi. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Oke, kita hitung mundur ya dari 5. 5, 4, 3, 2. Yang termasuk keamanan jaringan hacking yaitu kasus data pengguna Tokopedia bocor ke dark web, Bu. Alasannya para hacker sering menjahili website Indonesia yaitu hosting kurang ampuh, menggunakan email dengan domain gratisan, password yang terlalu lemah, kesalahan pada kode saat membuat website, jarang maintenance situs, serta sistem keamanan ala kadarnya, Bu. Iya, oke, terima kasih. Kelompok 1 Bu. ya. Iya, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ya. Kalau kelompok 1 soalnya apa? Soalnya itu yang mana, Bu? Bisa ketukar, Bu. Kelompok 1 yang termasuk dalam kasus keamanan jaringan phishing. Ya, Bu, yang termasuk ke dalam kasus jaringan phishing adalah database Kejaksaan Agung jebol. Yang itu bukan, Iya. Bu? Iya, kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 4 duluan 4, ya? Bu. Iya, kelompok 4 yang mana? Karding mah yang kasus pembobolan kartu kredit, Bu. Kasus pembobolan kartu kredit termasuk dalam gangguan apa itu? Karding, Bu. Keamanan jaringan karding, Bu. Iya, jadi termasuk dalam gangguan keamanan jaringan karding. Karena di sini sudah kelihatan ya, Ya, kasus pembobolan kartu kredit. ya, Bu. Kelompok 3, Kelompok 3 device ya, Bu? iya. Kasus Kelompok 3 device. jenis device itu kasus situs Telkomsel memasang kata-kata kasar. Publik Iya. Indonesia yang mengakses website Telkomsel pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs provider nama tersebut. Ternyata ada oknum yang memprotes mahalnya tarif Telkomsel. Kasus 1 Iya, termasuk jadi jenis itu- gangguan keamanan jaringan. Iya, terima kasih kelompok 3 ya, kelompok 3. Ya, Bu. Nah, sampai sini sudah paham belum terkait dengan jenis-jenis gangguan keamanan jaringan setelah berdiskusi kelompok tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah paham ya? Nah, berikutnya terkait dengan keempat kasus tadi, silakan dari anak-anak sekalian, kira-kira tips atau solusinya apa ya untuk meminimalisir agar supaya tidak sampai kejadian, meminimalisir resikonya. Kira-kira ada yang tahu? Menggunakan aplikasi antivirus, Bu. Ya, menggunakan aplikasi antivirus. Ada lagi yang lain?
Pastikan semua informasi dan data di jaringan tetap aman tanpa modifikasi mencurigakan dan mendeteksi aktivitas. Iya. Jadi itu termasuk beberapa solusinya. Ada juga yaitu hati-hati ketika melakukan browsing. Kemudian sering-seringlah mengupdate komputer. Kemudian hostingnya harus memiliki proteksi yang ketat dan memasang SSL. Jadi itu adalah beberapa tips atau solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir. Kita mungkin tidak bisa mencegah hal itu terjadi, tapi kita bisa meminimalisir resiko atau kerugian dari gangguan-gangguan tersebut. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau Paham, begitu Bu. ada pertanyaan lagi? Tidak, Ibu. Udah, Bu, cukup. Ya, cukup ya. Nah, Bu. jadi untuk materi kita hari ini yaitu terkait dengan keamanan jaringan. Nah, untuk evaluasinya sudah Ibu bagikan di grup WA. Nanti silakan kalian mengisi LKPD masing-masing. Isinya masing-masing ya. Bukan tugas per kelompok, diisi masing-masing. Kemudian dikirimkan ke Ibu. Nanti akan Ibu periksa. Jadi nanti silakan dicek grup WA-nya masing-masing. Terkait dengan LKPD ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Kalau tidak ada, sebelum kita selesai untuk materi hari ini, silakan ada yang bisa menyimpulkan materi keamanan jaringan? Boleh saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi keamanan atau pembelajaran hari ini adalah tujuan keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko ancaman yang bisa berupa pengrusakan fisik komputer ataupun pencurian data. Setelah mempelajari materi hari ini, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kita dapat meminimalisir resiko sabotase dan pencurian informasi sensitif. Memastikan semua informasi dan data di jaringan tetap aman, tetap tanpa modifikasi mencurigakan, dan mendeteksi aktivitas dan akses mencurigakan dari pengguna tidak sah melalui solusi yang sudah dipaparkan tadi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Ihsan untuk kesimpulan materi di hari ini. Nah, sebelum itu terkait materi pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak anak-anak? Menyenangkan, Bu. Apakah materinya bisa dipelajari, bisa dipahami dengan baik? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mudah-mudahan bisa, Bu. Bisa dengan berproses, Bu. Ya, bisa ya. Walaupun secara perlahan-lahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu untuk materi kita terkait dengan keamanan jaringan. Nah, sebelum akan Ibu tutup, untuk materi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang computational thinking. Nanti untuk bahan ajarnya akan Ibu upload di grup WA kelas ya. Nanti kalau sudah silakan memeriksanya. Baiklah, kita akan menutup pertemuan pada siang hari ini. Silakan satu orang untuk menutup dengan doa. Ya, Baik, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih Evan, dan untuk semuanya selamat siang dan silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.